ya ada usaha ya dari dulu udah punya mobil. Sudah. Waktu masih sebelum posisi, sebelum jadi polisi sudah ada mobil. Sudah ya. Sudah ada mobil. Kerja apa dulu sebelum polisi makanya ada mobil dikasih orang tua atau Mahasiswa ya saja. mahasiswa? Mahasiswa, mobil dikasih orang. Orang tua pegawai negeri. Ya, kakak juga pegawai negeri. Orang gado ya kalau orang sini ya. Ada lah, lumayan lah, ada sedang lah. Terus juga punya sawit 3 hektar. 2012 atas nama Yogi kan. Udah polisi ya. Sudah polisi. Udah polisi, udah menikah juga. Belum Menikah, sudah punya sawit, punya mobil. Terus juga dikasih orang tua rumah di alhamdulillah dibelikan sama orang tua, bukan rumah orang tua ini, dibelikan diberikan rumah berapa dijual untuk nutupin itu, untuk biaya-biaya sama untuk yang lain. yang itu yang kita di ada truk itu Iya. habis. Nah truk ada 11 kalau dalam cerita saya cerita saudara ini. Nah 11 truk ini 11 itu kalau diakumulasi kan nggak bisa satu-satu per bulan 3 juta per bulan. Diakumulasi 11 truk itu kapan punya 11 truk ini? Kalau tahun 11 truk itu 2018-2019. Sebelumnya itu Sebelumnya berangsur-angsur. berangsur-angsur misalkan 2014 berapa truknya? 2015 itu dari 3, dari 2 truk. Naik-naik itu tahun Naik-naik. berapa? Naik-naik sampai di terus bertambah 2 per tahun. Kalau satu truk itu itu berapa penghasilan satu bulan bersih-bersih itu? Dia per minggu. Ya tapi kan bisa diakumulasi satu bulan. Sebenarnya itu 52 bulan, 22 minggu kita hitung per tahun. Kalau per bulan misalkan 3 juta atau berapa per tahun? Per minggu 1,5, kalau per bulan 6 1 juta 6 sampai 7 nasional gitu. Tapi kalau 11 sekitar 50 juta 60 juta sebulan dapat. Gitu, benar. Nasional itu 60 juta satu. Nah, ini mengajar sopirnya saya hadirkan juga. Bagi ketua supir ya. Kami kan nggak paham masalah, tapi kan harus nasional. Jadi sekarang itu truk itu tadi yang saudara katakan berjual buat biaya sekolah dan biaya yang lain atau untuk biaya apa untuk investasi itu karena COVID itu ya sudah beralih ke investasi. investasi saja. Jadi sekarang saudara punya apa? Setelah tadinya udah apa tadi ada juga yang dibantu. Tadi yang menggelitik sebetulnya benar apa kata hakim kan apa tadi yang istrinya jaksa tadi Pak Kojan ya kan kedekatan saudara pada pendekat sehingga dibayar kan begitu ya. Kenapa saudara bayarkan itu tadi pertanyaan kami. Dan saya juga tadi belum terlalu jelas perlu penebalan. Kenapa saudara bayar kalau itu urusan dengan BSI? Enak nggak enak atau apa? Coba jelaskan secara tenang itu saudara udah capek 45 jam. Satu, terima kasih Pak Masalah. Satu, karena memang itu pendekatan. Ketika Fauzan menyampaikan, ini uang anak-anak, ini uang almarhum, ini hilang, nggak tahu kemana. Cak Mano, BSI ganti atau tidak saat itu belum ada pendapat dari Fauzan akan diganti oleh BSI. Tolong diganti ataupun tolong dibantu. Berapa kali disampaikan tolong dibantu. Kak, ini kan masalah dengan BSI. Tolong dibantu. Nah itu pun bukan untuk mengganti seluruh Pak. Tapi sebagai pertanggungjawaban saya selaku manusia, selaku yang sudah dihargai sama yang bersangkutan saya membayar. Tapi kan kemudian membuka rasional yang mulia juga. Nah kita sebagai sesama anggota membuka rasionalnya. Lah ini kan urusan BSI. Kenapa di apa? Kamu alih? Apa karena apa? Sebenarnya karena tiara apa terdakwa dan istri saksi kemudian mengetahui masalah ini itu bagaimana sehingga bisa saudara lakukan itu. Satu lebih pada Abi Nuradi, seorang yang orang kakak yang juga menghargai saya. Kedua terkait dengan
itu boleh saya juga. Itu ya. Saudara saksi kan tadi mengatakan ada apa negosiasi Pak dengan mendapatkan hasil audit dari BSI. Nah, pada akhirnya saudara disampaikan nggak hasil audit dari BSI itu? Kemana uangnya, dari mana penggantian? Ya, di Iwan itu dijelaskan bahwa tidak tiara disebutkan di situ, tapi 30 orang kan yang terlibat. Nggak dapat hasil auditnya. Kan kemarin juga bahwa kemudian kan mau diselesaikan yang ketiga dulu baru keluarga. Ada keterangan begini yang itu saya juga mau konsultasikan dengan rekan saudara. Karena sebelum masalah ini kan sudah dipanggil sama Ari Dermawan dan lalu kemudian Ari Dermawan membuat satu penyelesaian dengan Herta dan Boti sebesar 2,9. Saudara diberitahu sama Ari Dermawan terkait dengan itu? Kalau 2 bulan tidak. Apakah saudara dikasih tahu bahwa sudah dilakukan pembayaran kepada Ari Dermawan kepada Herta dan Boti? Tidak. Tidak dikasih tahu. Tidak. Nah, saudara selaku tadi ada tabungan, ada deposito, ada emas. Ada. Nah, Cicil emas. bisa saudara jelaskan terkait dengan cicil emas ini masih ada atau sudah dijual untuk menutupi yang lain atau bagaimana? Terima kasih. Izin Pak Saudara. Saya tegaskan lagi, bukan hanya emas, tapi uang saya tidak ada semua. Hilang. Kemudian emas itu pun disampaikan sama si Iwan bahwa di tanggal 24 November 2023 emas yang saya cicil sejak 2022 itu dibuka dan dijadikan jadi gadai oleh saudara Ari Darmawan di tanggal 23 November 2023. Kemudian diketahui oleh si Iwan dan Bartan bahwa ditemukan ada penjualan emas di tanggal 4 Januari 2024 yang 4 Januari emas yang saya cicil tersebut. Siapa yang jual? Ari Darmawan. Nah, adakah persetujuan dari saudara untuk penjualan? Tidak ada. Nah, hasil penjualannya? Tidak tahu. Kalau dulu Ari Dermawan kemarin ada surat kuasa ya? Sudah pernah memberikan surat kuasa? Tidak pernah. Saya malah Tidak, berapa surat persetujuan? tidak pernah. Saudara saksi ya. Tadi kan saudara saksi sudah menjelaskan banyak lebar mengenai dan saya tidak menarik untuk masalah yang paling penting di sini adalah kebenaran materialnya ya. Bagaimana terdakwa ini melakukan perbuatan yang diduga melanggar undang-undang ya, dosi ya, syariat. Nah, saksi kan sudah ketemu dengan audit, ketemu dengan Ari Darmawan, di mana saksi dinyatakan diminta untuk mempertanggungjawabkan, ya. Di sini saya catat nasabah Ita, nasabah Eta, dan Bukti, Fauzan dinyatakan oleh Ari Darmawan dan Novan kalau Tiara bertanggung jawab atas hilangnya uang nasabah tersebut. Itu ya, waktu pada saat Tiara di sakit di rumah sakit, ya. Sehingga muncullah ya kan angka-angka di sana dinyatakan Bukti rugi 2,7, Fauzan 48, Intan 120 dan seperti itu. Nah, saksi diterangkan, dijelaskan atau melihat dokumen yang diperlihatkan oleh audit atau Ari Darmawan atau Novan yang membuktikan terdakwa Tiara ini mengambil ya, atau memindahkan uang dari yang terbukti. Ada nggak diperlihatkan? Saat itu tidak diperlihatkan, namun saya selalu disampaikan sama Ari Darmawan
untuk penyelesaian ini agar dilakukan audit secara profesional. Selalu itu berulang-ulang. Selalu seperti berulang-ulang. Ya. Tapi waktu itu belum dilakukan audit, sudah diminta pertanggungjawaban seperti itu ya. Seperti itu. Dalam kasus seperti ini, ya kan, saya kira polisi juga nih, polisi ya. Jadi untuk mengambil uang nasabah, memindahkan rekening itu bisa nggak dengan cara lain selain dengan menggunakan buku tabungan atau yang bagaimana? Itu nggak tahu. Nggak tahu. Tapi izin dijelaskan kepada Iwan saat audit. Kesalahan dari Taylor, CSS dan BOSM saat itu termasuk para cabang adalah memindahkan uang tanpa sesuai prosedur NAP. Itu pernyataan BOSN kepada saudara ya? Iwan audit. Iya, audit memindahkan uang yang dilakukan oleh Taylor, CS, BOSN termasuk kepala cabang memindahkan uang tanpa sesuai SOP dan bukan dilakukan oleh Tiara. SOP yang sebenarnya gimana? Harus melalui ini ya, buku tabungan seperti itu. Ada ATM ya. Kemudian di luar itu dengan apa? Manajemen ya. Ya, seperti itu. Yang otorisator yang dipegang oleh minimal BOSN atau kepala cabang langsung. Kemarin dikasih contoh Pak pengacara oleh Iwan, ada transfer di dari rekening yang dilakukan oleh yang disampaikan Novan adalah Menso. Ternyata bukan Tiara yang melakukan, karena Tiara tidak memiliki job desk di bidang itu. Tiara waktu itu owning. Ya, saudara sudah menanyakan nggak kepada Ali Gamawan atau Novan? Tiara ini kan hanya sebagai CS gitu. Bisa nggak dia itu memindahkan rekening seperti dalam kewenangan? Ada nggak saya tanyakan? Nah, saudara penyidik juga nih, segel lagi. Ada ditanyakan itu. Untuk mempertanyakan itu sudah pernah dan berulang kali. Apa jawabannya? Bahwa ini one man show dilakukan oleh. Iya, one man show-nya bentuk konkret perbuatannya bagaimana seorang CS bisa mengambil uang Tidak nasabah? bisa dijelaskan. Dia tidak menjelaskan dengan jawaban audit seperti itu. Setelah audit baru dijelaskan. Baru dijelaskan. Nah, setelah audit selesai, dijelaskan tidak bagaimana Tiara mengambil itu. Baru Ali dan Novan meminta maaf. Ya, enggak dijelaskan apa? Minta maaf maksudnya seperti apa? Oh, Tiara mengambil begini-begini, itu bagaimana? Ini dalam perkara ini harus kita buktikan bagaimana si terdakwa melakukan perbuatan itu. Ini yang penting harus dibuktikan dalam persidangan ini. Bahwa yang melakukan pengambilan itu bukan Tiara. Bukan Tiara. Bukan Tiara. Iya. Jadi kita ini jangan terjebak pada asumsi kekayaan-kekayaan si saksi dan seperti itu. Ada nggak suatu negosiasi? Ini kan ketemu dengan Ari dan Muhammad nih. Ada nggak suatu negosiasi bahwa untuk bentuknya ada ini one man one show kan? One man show. Nah, itu tujukan kepada kita. Ada nggak suatu negosiasi yang diucapkan oleh Ari kepada saksi? Ada. Apa bunyi? Jadi sebelum dilakukan audit sama Berantas Penipuan, si Ari dan Mawar menyampaikan Mas Yogi sudah benar-benar ingin mengadukan ke situ karena kami akan benar, seluruhnya akan benar. Ya. Itu negosiasinya. Jangan melaporkan pada area region sama ke pusat. Ya. Kemudian karena surat saya sudah terbang, sudah sampai, IVA sudah turun, di situ pun ada lagi negosiasi oleh si Ari menyampaikan bahwa kami seluruhnya pernah di sini Mas Yogi. Terus dalam arti ya, kata-kata itu sampai kepada saksi menjadi tersangka dalam perkara ini apa yang menjadi urgensi terhadap PPD. Saudara kan penyidik nih, ya pasti kan tahu urgensi apa terhadap PPD. Itu yang saya Korelasinya terhadap rekening ya, yang sekian miliar kerugian. Jadi kita audit nih, ya 8 miliar. Korelasinya terhadap rekening yang saudara miliki, korelasinya nyambung nggak? Setelah saudara cek,
Kalau secara korelasi tidak ada hubungan saya dengan manajemen BSI. Nah, sekarang kan ada, kita kan bisa cek. Ini kerugian BSI kan sekian miliar nih, ya kan? PPPU nih, itu yang harus kita indikan, kan gitu. Nah, dalam korelasinya nyambung nggak dengan rekening koran yang sekian miliar itu? Tidak nyambung. Tidak nyambung. Nah, itu inti dari PPPU. Jadi kita tidak perlu yang lain. Itu dari TPP, bukan menimbulkan dulu yang dilakukan. Nah sekarang saya korelasikan, maaf jaksa, ini cara kita. Sekarang saya korelasikan dengan Tiara. Anda sebagai suami, ya pasti tahu bagaimana korelasinya terhadap kebiasaan Tiara terhadap uang tersebut. Biasanya Tiara, Apakah hartanya bertambah, kekayaannya bertambah? kalau di rumah selaku suami istri biasa-biasa aja, tidak ada perubahan ataupun ini. Kalau menurut saya wajar hal itu kata saya punya uang saya ada, dan juga memang sebelum dari Tiara menikah sama Tiara saya memang tidak ada beli-beli, tidak ada ini, tidak ada Pengetahuan sih, ada kira-kira artinya di luar pengetahuan lah, Tiara beli sesuatu atau hartanya ada disimpan di tempat lain. sampai dengan saat ini saya tidak. Kira-kira. Cukup. Gitu ya. Ya. Sebagai suami punya hak buat baik. Bertanya. Tapi silakan ngomong. Kita menyimpulkan. Saya tadi itu dari tadi apa yang disampaikan oleh saksi ini sangat lurus sekali. Kemudian punya sawit, saya juga punya sawit, saya juga punya sasobu. Saya persis ke kumpul di mana. Saksi tahu nggak? Kalau istri saksi itu setiap uang yang digunakan itu satu. Nanti ini Apa maksudnya uang yang digunakan? karena di sini lah, ada yang digunakan, ada apa, ini Oh. ada. Tidak Jadi uang yang nanti mungkin digunakan. pada saat terdakwa mobil, karena mungkin ketahuan bisa. Oh ya, sindrom. Kalau ada hubungannya dengan saksi ini Ya, silakan ya tahu nggak nanti ya. Ya, sini yang banyak nanti. Dapat tahu Harian kalau kita ngecek dulu. Dari. kalau nggak pernah nggak usah dilihatin. Iya, maksudnya ada nggak dari buku itu yang catatannya ada hubungan dengan saksi? Nah, ditanyakan aja. Nanti mungkin ketahuan. Kata saya nggak tahu. Karena saksi tidak tahu. Yang mengenai bukunya dia tidak tahu, tapi mengenai keterangan di dalam cukup terdakwa aja daripada nanti menimbulkan asumsi. Iya, iya. Ini juga langsung. Saya tidak mau nanti kita membuat asumsi. Oh iya, iya. Tapi saya Terima kasih, ya. Unu mau tanya apa aja, yang penting konstruksi hukum. Ya, sekarang inilah ya, ada dari ini dia masih suami istri kan? Kita tanya lah ya, dari kerugian yang ada dilakukan ya anggaplah yang terdakwa ya kan. Dari kerugian yang ada itu berapalah kira-kira duit saksi yang sudah saksi bantu untuk dia sebagai tanda cinta saksi itu. Selepas ada, maaf ya, selepas ada dari ada laporan SI dari audit dari apa ya kan kita kan harus bisa berjuang pada proses cinta itu kan. Kalau saya udah nggak selesai sudah. Lebaran berubah sudah jadi ngerti ya kan. Ayo, tadi kan segini ya. Saya bingung nanti kan. 2,4 miliar ya yang dari bukti tadi itu kan. 2,4 itu lupa 11 kita itu kan. Itu yang bayar BSI atau saksi itu dulu satu.
Terima kasih yang mulia. Di sini saya sampaikan bahwa saya masih istri. Iya, itu tadi suami istri. Ada belum gini ya? Udah belum gini kan? Tapi masih semangat ya untuk pembayaran. Ada yang jelas pasti yang bayar masih 2,9 ya begitulah ya kan. Mungkin saya selaku suami bertanggung jawab selaku suami kepada istri saya di situ di awal pertama itu adalah intan 120 juta. Ada isu pernah nunggu catatannya? Ada. Berapa? 120 juta intan. 120 juta kita. Nah, itu enak kan? Ya, jabat pada penelitian. Ini enak kira-kira ini. Berapa lagi? Kemudian yang untuk Nur Aini itu 60 juta. Uang untuk rumah ini 60 juta, ya kan? Apa menang dulu? Kemudian untuk Pak Fauzan itu kurang lebih 120 juta lebih. Untuk Pak Fauzan 120 juta lebih. 120 juta lebih. Nah, lebih mana? 120 juta lebih. 120 juta Lebih. itu. Kemudian setelah audit di situ dijelaskan bahwa uang yang saya tabungkan untuk saya tabungkan 300 itu sudah diberikan kepada RK dan Bukti atas surat pernyataan yang Anda tangani tanggal 12 itu. Iya, buat tabungan Anda ditarik untuk pembayaran yang lebih 300 juta. 300 juta, 300 juta, bukan 500. 300 juta. 300 juta. Terus sudah Itu yang uang dari itu. yang udah yang penyerahan itu berapa yang 500? 500. Hah? 500. 500. Nah, dicatatkan kami 500. Ya, itu dari 500 total dari keterangan Iwan. Nah, total seluruh yang di rekening kalangan itu katanya 550. Dari uang 300 Pak Ludi dan ada uang 250 juta oleh Ari penjualan emas yang dilakukan oleh Ari dan Irma. Tapi Tiara yang memberikan kepada si Nopan Daman di tanggal 4. Tapi kalau 300 disampaikan, apakah 300 ini Mas Yogi akan masukkan ke dalam kerugian nasabah atau terhadap apa 300 lah ya kan? Ya. Intinya 300 ya. Jadi kurang lebih 300. Nah, sebelumnya sudah. Nah, yang sudah dibayarkan ya. Lebih. Tadi saya tanya masih tetap dipertanyakan terus hasil audit di mana masih tetap pihak ini. Saksi nanya. Saya sampai bertanya tidak dipublis, sampai bersurat tidak dijawab. OJK pun saya terbitkan juga tidak dijawab. Tapi masih tetap bertanya. Terus ditanya. Itulah yang Pak Polisi hukumnya usahanya saksi sebagai suami dan dia. Kami mengingat kok. Tidak nama-nama kita ya. Ada lagi mau bicara? Cukup. Ada. Cukup. Ini enggak ada terakhir ya. Bukan dia cerita ya kan. Itu ya Tiara ya. Kita Tiara korban suami untuk ya. Tidak tahu balansinya ya. Atau kita terasa ya. Oh iya benar. Lupa saya dari lapor. Gimana kita benar semua? Benar semua. Tidak keberatan. Ya. Oke. Tinggal kita tunda besok ya. Ayah, besok ya. Yang umur 60-an dan nenek, Oh, nenek. tapi dibantu kakek.